Tahu nggak sih, di timur Pulau Lombok berdiri sebuah bentang alam yang mungkin tak setinggi dan setenar Gunung Rinjani. Namun, bagi masyarakat sekitarnya, gunung ini bukan sekadar tanah yang menjulang. Namanya adalah Gunung Sirah. Dari kejauhan, siluetnya tampak sederhana. Tidak angkuh, tidak mencolok. Tetapi di balik ketenangannya, tersimpan kisah panjang tentang leluhur, tentang perjuangan, tentang keyakinan, dan tentang perubahan zaman. Hari ini, kita akan menyelami sejarah dan kisah Gunung Sirah. Sebuah perjalanan waktu selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dalam bahasa Sasak, kata sirah sering dikaitkan dengan makna kepala. Masyarakat tua percaya bahwa bentuk puncak gunung ini menyerupai kepala manusia yang sedang menunduk. Menurut legenda yang beredar turun-temurun, dahulu ada seorang petapa sakti yang mencari ketenangan di wilayah ini. Ia bermeditasi berhari-hari, memohon petunjuk bagi kaumnya yang sedang dilanda konflik. Konon, setelah wafat, wujud spiritualnya menyatu dengan alam. Gunung itu dipercaya sebagai simbol kepala penjaga wilayah tersebut. Apakah itu hanya mitos? Ataukah simbol kebijaksanaan leluhur? Tak ada catatan tertulis, namun cerita ini tetap hidup di dalam ingatan kolektif masyarakat. Pada masa kerajaan-kerajaan kecil berdiri di Lombok, wilayah sekitar Gunung Sirah menjadi jalur lintas penting. Utusan kerajaan berjalan kaki melewati lerengnya, membawa pesan antar wilayah. Hutan di sekitarnya menjadi tempat berteduh dan sumber air. Beberapa tetua desa menyebut bahwa pernah ada tempat pertapaan kecil di salah satu sisi lereng. Batu-batu besar yang tersusun alami dianggap sebagai bekas tempat duduk para leluhur. Walau sejarah resmi jarang menyebut namanya, Gunung Sirah tetap hadir sebagai saksi perjalanan manusia. Ketika masa penjajahan datang ke Nusantara, termasuk Lombok, masyarakat desa hidup dalam ketakutan. Gunung Sirah menjadi tempat aman. Hutannya cukup lebat untuk menyembunyikan warga. Konon, beberapa pejuang lokal menyusun strategi di sana. Mereka bersembunyi di balik pepohonan, menghindari patroli penjajah. Tak ada monumen, tak ada tugu peringatan. Namun tanah dan bebatuan di sana dipercaya pernah menyimpan jejak langkah para pejuang. Bagi masyarakat Sasak, alam adalah bagian dari kehidupan spiritual. Menjelang musim tanam, beberapa keluarga dahulu membawa hasil bumi ke lereng Gunung Sirah. Nasi putih, ayam kampung, buah-buahan. Bukan untuk menyembah gunung, melainkan sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan atas tanah yang subur. Gunung menjadi pengingat bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam. Tradisi ini kini mulai jarang dilakukan, namun nilainya masih tertanam dalam budaya. Gunung Sirah bukan gunung berapi aktif seperti Gunung Rinjani. Ia lebih menyerupai bukit tinggi dengan vegetasi tropis kering. Saat musim hujan, hijau menyelimuti lerengnya. Saat kemarau, rumput menguning keemasan. Burung-burung kecil bersarang di pepohonan. Monyet liar kadang terlihat di kejauhan. Bagi petani, gunung ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan air tanah. Jika hutan rusak, sawah pun terancam kering. Memasuki era digital, generasi muda mulai melihat Gunung Sirah dari sudut berbeda. Bukan lagi sekadar tempat sakral atau persembunyian, tetapi tempat berburu matahari terbit. Foto-foto sunrise mulai beredar di media sosial. Perlahan, Gunung Sirah dikenal lebih luas. Namun, popularitas membawa tantangan baru. Sampah, coretan vandalisme, pembukaan jalur liar. Beberapa komunitas pecinta alam kemudian bergerak melakukan aksi bersih gunung. Mereka sadar, warisan ini harus dijaga. Cerita paling terkenal adalah tentang sosok berjubah putih yang terlihat menjelang senja. Konon, ia adalah penjaga Gunung Sirah. Orang yang berniat buruk akan tersesat. Yang datang dengan hati bersih akan pulang dengan selamat.
Benar atau tidak, legenda ini menjadi pengingat agar manusia selalu menghormati alam. Hari ini, Gunung Sirah tetap berdiri. Tenang, sederhana. Ia bukan destinasi wisata besar, bukan pula gunung tertinggi. Namun bagi masyarakat Lombok Timur, ia adalah bagian dari identitas. Gunung ini mengajarkan bahwa yang kecil pun menyimpan sejarah, bahwa alam bukan sekadar latar belakang kehidupan, melainkan bagian dari jiwa manusia itu sendiri. Selama kisahnya masih diceritakan, selama tanahnya masih dijaga, Gunung Sirah akan terus hidup. Bukan hanya sebagai bentang alam, tetapi sebagai warisan hati dan sejarah.